Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zahrina Hakim dengan NIM 2452111128, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, kelas 2D. Kali ini saya akan membahas mengenai ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan juga ijtihad. Ilmu fikih juga dapat memberikan pedoman bagi umat muslim dalam menjalani berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, jinayah, hingga pernikahan. Ilmu fikih secara etimologi berasal dari kata fiqh, yang berasal dari istilah faqaha yufaqihu fiqhan, yang artinya pemahaman. Ilmu fikih juga memiliki makna sebagai ilmu yang mengkaji tentang pemahaman-pemahaman Islam, pengetahuan yang bersifat ilmiah, logis, serta memiliki objek dan kaidah tertentu. Ilmu fikih juga merupakan suatu ilmu yang dapat digunakan sebagai subjek pengkajian dan penelitian oleh siapapun, baik itu umat muslim maupun non-muslim. Seiring dengan perkembangannya zaman, ilmu fikih juga telah melalui berbagai periode, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa kini, dengan berbagai fase yang mencakup periode pertumbuhan, pembinaan, kesempurnaan, kemunduran, dan kebangkitan, di mana setiap periode memiliki karakteristik dan tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan fikih. Masa pertumbuhan terjadi pada masa Nabi Muhammad. Pada masa itu, Nabi Muhammad menetapkan hukum-hukum Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang mana ketika Nabi sedang berijtihad, ketika ijtihad yang dilakukan itu salah, maka Allah akan menegurnya dan membenarkan ijtihad tersebut dengan cara menurunkan wahyu atau surat dalam ayat Al-Quran pada masa itu. Yang kedua adalah periode pembinaan. Pada periode ini terjadi setelah Nabi Muhammad wafat, di mana wahyu sudah tidak diturunkan lagi pada masa itu. Dan karena jumlah ayat yang ada dalam Al-Quran dan hadis juga terbatas, maka jika para ulama ingin berijtihad, tidak bisa sembarangan untuk menghukumi suatu hal. Dan dipakailah ijma atau konsensus sahabat, yang mana keputusan tersebut ditanyakan kepada sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, lalu memutuskan bersama oleh ulama yang lainnya. Yang ketiga adalah periode kesempurnaan. Periode ini juga dikenal sebagai periode pembukuan dan munculnya para imam mujtahid. Pada masa ini, Islam mengalami kejayaan, serta banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam pembuatan undang-undang Islam. Yang keempat adalah periode kemunduran. Pada periode ini, Islam mengalami kemunduran, karena pada masa ini, umat Islam mempelajari hukum-hukum melalui buku-buku yang sudah diterbitkan saja tanpa melalui Al-Quran ataupun Sunnah atau hadis. Pada masa ini, fuqaha juga sudah tidak memiliki semangat untuk berijtihad lagi seperti dahulu. Yang terakhir adalah periode kebangkitan. Pada periode ini juga dapat disebut sebagai masa Renaissance,
Islam mengalami kebangkitan karena adanya kesadaran umat Islam akan adanya kemunduran yang terjadi selama ini, yang disebabkan oleh budaya Barat. Pada masa ini, para ulama juga sudah mulai berijtihad kembali. Periode ini juga memiliki pengaruh yang ditinggalkan, seperti usaha pengkajian dan pembukuan fikih, serta menyusun hukum fikih secara undang-undang. Pada masa tersebut, fikih berkembang melalui berbagai madhab yang berbeda, yang dipengaruhi oleh lingkungan dan zaman lahirnya tokoh yang berbeda-beda. Ilmu fikih juga memberikan wawasan mengenai perbedaan pendapat antar madhab yang semuanya berlandaskan pada prinsip Al-Quran, Sunnah, dan juga ijtihad. Dalam hal ini, ilmu fikih memiliki manfaat yang sangat penting karena mengajarkan umat muslim untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari serta membantu mereka untuk memahami perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama. Ilmu usul fikih dan ilmu fikih memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya adalah ilmu fikih adalah ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum yang terdapat dalam Islam, yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan juga ijtihad. Sedangkan ilmu usul fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar dalam menggali dan memahami ilmu fikih yang bersumber hukum seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, serta sumber-sumber hukum yang lainnya. Yang selanjutnya adalah ilmu fikih lahir sejak masa kenabian, sedangkan ilmu usul fikih mulai berkembang secara sistematis sejak Imam Syafi'i. Pada ilmu fikih terdapat berbagai madhab yang berbeda-beda. Ilmu fikih juga berisi mengenai hukum-hukum yang disandarkan pada Al-Quran dan Sunnah, serta ijtihad para ulama. Ilmu fikih juga memiliki beberapa hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sedangkan ilmu usul fikih memiliki kaidah dalam penetapan hukum yang dilakukan dengan cara menggali Al-Quran, Sunnah, ijtihad, ijma, dan lain-lain. Usul fikih juga memiliki beberapa hukum, yaitu yang pertama yaitu hukum taklifi seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, serta hukum wad'i seperti sebab, syarat, mani, azimah, rukhsan, dan lain-lain.